Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama pecinta bola sejati. Apa kabar sahabat pecinta bola sejati? Semoga hari ini kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini saya akan memberikan video striker yang akan dinaturalisasi setelah oleh Romeni. Ikuti informasinya lebih lanjut. Mari kita simak videonya bersama-sama. Berbagai experience di dunia kepelatihan yang jauh lebih besar dibandingkan Kluivert, Alex Pastoor memang lebih jadi primadona fans Garuda. Namun kini terkuat formasi pasukan beliau, ternyata lebih banyak pemain bertahan. Sesuatu yang tentunya berbanding terbalik dengan harapan untuk bermain lebih menyerang, ya kan? Namun semua terjawab sudah alasannya saat interview dengan media Belanda yang membuat pembawa acara hingga para penggemar timnas sendiri takjub dikasih paham sama Profesor Alex. Di samping itu, untuk menjalankan taktik baru ini juga tentunya memerlukan amunisi yang sepadan. Makanya Kluivert sebagai orang yang sangat berpengaruh bagi pemain sedang membujuk junior-juniornya di Belanda. Dan sejauh ini, Mauro Zylstra menjadi yang sedikit terbuka celahnya. Setelah sebelumnya, Yusa Nugraha sempat menyebut ciri-ciri pemain yang sedang diproses PSSI secara diam-diam. Ternyata Mauro inilah yang akan segera OTW ke Indonesia dalam waktu dekat ini, seperti yang dibocorkan. Lantas seperti apa rencana sebenarnya dari Erick Thohir dan bagaimana Alex Pastoor mengimplementasikannya? Untuk itu, mari kita simak bersama video berikut ini sampai tuntas. Dalam beberapa minggu ini, Erick Thohir sedang disibukkan dengan kunjungan ke Eropa, khususnya untuk sepak bola seperti awalnya ketemu KNVB. Yang mana bilangnya cuma mau silaturahmi antar negara, sekalian mau belajar membangun pondasi sepak bola dari Belanda. Dan memang benar adanya, beliau sempat bertemu dengan sejumlah pemain juga, macam Verdonk dan lain-lain. Tapi masa iya sih cuma sesederhana itu tujuannya ke Belanda? Pasti ada dong diskusi tertutup di belakang layar yang membahas program pemain keturunan. Apalagi Jero de Wolf juga perlu perpindahan federasi yang perlu disetujui KNVB serta FIFA. Mengingat gelandang Royal Antwerp ini sebelumnya punya caps bersama tim utama Belanda. Namun untungnya masih memenuhi syarat untuk membela Indonesia. Serta bisa saja mendiskusikan tentang pemain keturunan baru lagi, ya kan? Dan benar saja, kini akhirnya terjawab sudah teka-teki ini. Erick Thohir ternyata juga sempat mampir untuk menemui Presiden FIFA Gianni Infantino. Dalam unggahan Instagram, Ketum PSSI menulis keterangan jika dirinya menghadiri event IOC atau International Olympic Committee sebagai member perwakilan Indonesia, sekaligus ngobrol-ngobrol sama papi FIFA nih. Kemungkinannya udah pasti membahas sepak bola Indonesia. Apalagi proyek timnas kini makin jelas dengan adanya Patrick Kluivert yang menarik perhatian dunia, serta jadi magnet para pemain keturunan. Kami berdiskusi tentang perkembangan sepak bola di dunia, Asia, dan pastinya terkait perkembangan transformasi sepak bola Indonesia. Terima kasih sudah selalu percaya dengan Indonesia, Presiden Gianni, tulis caption postingan Pak Erick. Dari situlah menjadi makin banyak yang percaya kalau akan ada gebrakan lagi dalam waktu dekat ini. Entah Jairo tiba-tiba bisa main atau bahkan pemain tambahan yang belum diketahui secara transparan juga prosesnya dipercepat. Kini semua di sini paham betul bagaimana Pak Erick di PSSI. Selalu ada aja kejutannya yang terkadang membuat lawan gak menyangka, kita sendiri pun demikian. Apalagi muncul laporan Mauro Zylstra akan segera terbang ke Indonesia pada Maret mendatang. Seperti kata satu jurnalis Belanda, Danny van Laar, yang dikutip dari Bloopers Football. Aku terbang bersamamu di bulan Maret kawan, jadi mereka belum memberitahumu apa-apa, tulis Dan Denzel saat membalas Mauro. Ya, apa yang terbuka ini sepertinya bukan suatu kebetulan semata. Sebab sebelumnya Yusa Nugraha juga sempat spill dua posisi yang sedang diproses oleh PSSI, yakni kiper serta striker. Dan sepertinya untuk posisi striker untuk 90% fix Mauro sih. Kalau beneran terbang ke Jakarta pada Maret besok lain Mauro, kalau berpatok dari apa yang dikatakan Yusa, yakni striker, sebenarnya banyak diaspora lain yang juga bisa bermain di posisi tersebut.
Dean Zamberhen, Miliano Manhoef, hingga Miliano Jonathans adalah beberapa nama yang juga memungkinkan. Namun yang perlu diingat sekarang, hanya Mauro Zylstra yang sejauh ini secara gamblang sudah menyatakan mau membela timnas. Bahkan beberapa bulan kemarin sempat mengajukan berkas sendiri kan? Terlebih striker 20 tahun ini performanya di atas lapangan ternyata cukup mengesankan. Dengan mencatatkan 9 gol dan 3 assist dari 12 pertandingan sejauh musim ini bersama FC Volendam U21. Mauro juga sempat beberapa kali mendapatkan kesempatan debut bersama tim utama Volendam. Dari sini harusnya juga bisa menjadi jalan baginya untuk pelan-pelan naik ke level yang lebih tinggi. Dan di timnas bisa juga bermain di U23 dulu seperti yang direncanakan. Atau malah bisa jadi pelapis squad utama untuk beberapa kali dikasih kesempatan harusnya masih memungkinkan. Mengingat penyerang yang selama ini menduduki bangku cadangan macam Hoki Caraka juga masih seumuran. Tentu sangat cocok buat persaingan ketat di skuad asuhan Coach Patrick. Dan para netizen penggemar Garuda sendiri banyak yang menilai setuju untuk menerima kehadiran pemain manapun termasuk Mauro. Namun kembali lagi, dari semua itu yang paling menentukan jelas dari pihak pelatih sendiri. Patrick Kluivert ataupun Alex Pastoor yang disinyalir lebih sering mengatur strategi, pasti juga ditanyakan mengenai kecocokan dan kebutuhan tim. Kalau melihat Mauro yang begitu gacor di posisi striker, harusnya bisa dipakai sama Alex Pastoor untuk diduetkan bersama oleh Romani. Sebab Alex Pastoor sendiri belakangan ini mengakui jika dirinya suka menggunakan formasi agak bertahan dengan dominasi 5-3-2. Namun bukan berarti strategi di atas lapangannya juga bertahan. Mantan pelatih Almere City ini lebih setuju jika dirinya lebih berambisi untuk menang dan menyerang menggunakan formasi apapun. Pastoor menjelaskan di depan media Belanda De Aftrap bagaimana dirinya sering mengimplementasikan ide yang berbeda di atas lapangan dibanding dengan formasi di atas kertas. Saya selalu menggambarkan diri saya sebagai seorang yang strategis. Saya selalu ingin menang. Namun keputusan yang saya buat bersifat struktural. Saya selalu menerapkan sepak bola yang saya tonton. Saya hanya fokus pada kemenangan, sekalipun saya harus menggunakan formasi 9-0-1. Tapi itu hanya asumsi. Yang aku takutkan, ketika kamu bermain 5-3-2, selalu dianggap formasi yang defensif. Tapi semua itu tergantung bagaimana kamu menerapkannya, kata Alex Pastoor dalam wawancara The Aftrap. Ya, kita sendiri benar-benar dikasih paham sama profesor untuk tidak menilai sesuatu dari formasi. Dan kami rasa dengan 5-3-2 yang menjadi favorit Pastoor sangat cocok dengan Mauro Zylstra yang biasa bermain sebagai ujung tombak. Sementara oleh Romani biasanya di klub sering ditempatkan sebagai winger. Tentu bisa saja digunakan di skuad Garuda yang terlepas dari apapun. Di sini yang paling sering dibicarakan hingga digadang-gadang dari Alex Pastoor adalah taktiknya. Sehingga harapannya sebagian besar penggemar timnas dengan pengalaman yang matang, Pastoor diprediksi akan lebih dominan dalam mengatur strategi dibanding Kluivert sendiri. Ya, tak masalah memang, namun kini makin diulik, makin terbuka semuanya. Dan ternyata, kalau dari segi formasi, Alex Pastoor lebih dominan memasang lebih banyak pemain bertahan juga, layaknya pelatih sebelumnya. Dan penjelasan dari beliau kepada media Belanda, entah kenapa selalu masuk akal untuk menjawab keraguan. The best emang Profesor Alex Pastoor ini untuk diadakan. So,